Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari SMK Nusantara Beber. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 TBSM. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang menghindari perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Perkelahian antar pelajar adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal kecil. Selain faktor dari dalam diri pelajar, ada juga faktor yang berasal dari luar. Contohnya faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat serta kemajuan teknologi. Larangan berkelahi dan bermusuhan. Dalam ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut melalui firman-Nya, Quran surat Al-Ahzab ayat 58 dan surat Al-Hajj ayat 71. Jadi sebagai orang yang beriman, hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapat hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Dampak dari perkelahian antar pelajar. 1. Seseorang yang terlibat perkelahian antar pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, rasa was-was setiap waktu, dan tidak berani berjalan sendiri. 2. Apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera bahkan berujung pada kematian. 3. Bila terjadi kematian, maka kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia. 4. Mendatangkan kesulitan bagi orang lain. 5. Menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik. 6. Menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu. 7. Mengikis nilai-nilai toleransi dan perdamaian. 8. Mendapat kesengsaraan. Solusi menghadapi perkelahian antar pelajar. 1. Preventif, menjadikan agama sebagai pegangan hidup, memanfaatkan waktu dengan hal positif, menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, memutuskan rantai dendam. Yang kedua, represif, memberikan sanksi yang terlibat dalam perkelahian dengan cara menerapkan hukum sesuai KUHP. Kuratif, memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Yang berikutnya, materi tentang mengkonsumsi minuman keras. Pengertian minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keharaman minuman keras termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Hukum dan dampak dari mengonsumsi minuman keras. Bahayanya minuman keras menyebabkan keimanan keislaman dalam bahaya, perilaku buruk dan dosa besar, dampak buruk bagi jiwa dan akal, penyebab sulit dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, timbulnya perselisihan. Akibat minuman keras, induk dari segala kejahatan, kunci semua keburukan, menghilangkan iman, amalnya tertolak. Dan ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 219 dan An-Nisa ayat 43. Hadisnya ada hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis riwayat Tabrani. Solusi menghadapi kecanduan minuman keras. Preventif, meningkatkan keimanan, berusaha menghindari maksiat, membentengi diri dengan salat yang khusyuk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu dengan hal positif, menghilangkan tentang tayangan minuman keras di media. Represif, memberikan sanksi kepada pengedar dan penjual minuman keras yang ilegal.
dan peminumnya. Kuratif, rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Narkoba, berikutnya adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain narkoba adalah nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah viscera, organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga mulut, dan dapat menyebabkan penggunanya mengalami stupor serta adiksi. Peredaran narkotika saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga timbullah kecanduan karena pemakaiannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh medis. Hukum mengonsumsi narkoba. Pemakaian narkotika yang bukan untuk medis adalah haram dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakannya dengan khamar. Dengan demikian, orang yang beriman, yang patuh pada aturannya harus menghindari penyalahgunaan narkotika yang sudah dihukumi haram hukumnya. Manfaat menjauhi narkotika. 1. Terpeliharanya akal dengan baik, yang dalam istilah muqasaid syariah disebut dengan hifz al-aql. Terhindar dari ketergantungan atau kecanduan yang sangat menyakitkan dan menyiksa. Terjaganya kesehatan tubuh karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak jaringan tubuh. Terjaganya kerukunan dalam keluarga, begitu juga hubungan sosial dengan lingkungan dan masyarakat. Terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah dan yang memiliki rasa patriotisme serta rasa cinta tanah air yang tinggi, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Jenis-jenis narkotika. Berdasarkan pada resiko ketergantungan, narkotika golongan 1 memiliki resiko tinggi menimbulkan efek kecanduan sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Contoh ganja, opium, dan tanaman koka. Narkotika golongan 2 memiliki resiko tinggi menimbulkan ketergantungan tetapi masih bisa digunakan untuk medis asalkan sesuai dengan resep dokter. Contoh jenis ini terdiri 85 jenis, diantaranya morfin dan alfa-prodina. Yang ketiga, narkotika golongan 3 pada umumnya digunakan dalam terapi dan pengobatan. Risiko ketergantungan narkotika jenis ini cukup ringan. Berdasarkan bahan-bahan pembuatannya, narkotika jenis sintetis digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian. Diperoleh dari proses pengolahan yang rumit, contoh amfetamin, metadon, dan dexapetamin. Yang kedua, narkotika jenis semisintesis. Diolah dari bahan narkotika alami, lalu diisolasi dengan cara diekstraksi atau cara lain. Contoh morfin, heroin, dan kodein. Narkotika jenis alami dapat dimanfaatkan secara langsung dan hanya melalui proses sederhana. Contoh ganja. Dampak dari mengkonsumsi narkoba. Dampak umumnya dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, kejang hingga kematian berpengaruh terhadap kualitas hidup. Dampak pribadinya perubahan kepribadian, tidak peduli diri sendiri dan orang lain, lebih sering bermalas-malasan, bebas tanpa norma, tidak ragu menyakiti diri sendiri. Dampak untuk keluarga, mencoreng nama baik, berani mengambil bukan hak, hilangnya rasa sopan santun. Dampak untuk lingkungan sosial, berani maksiat, mencuri untuk membeli narkotika, mengganggu ketertiban umum. Solusi menghadapi kecanduan narkoba. Preventif, menanamkan pendidikan agama sejak sedini mungkin, menghindari hal yang tidak bermanfaat dan menahan diri mencoba-coba, membentengi diri dengan baik, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Represif, memberikan sanksi kepada para pengedar narkoba, para penjual, para pengguna, dan semua pihak yang terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Kuratif, rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi, memutus jaringan dengan pengedar dan teman-temannya. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Akhlak mazmumah merupakan sifat tercela yang tidak boleh ada pada diri seseorang muslim. Masalah-masalah sosial di dalam masyarakat yang biasa disebut dengan penyakit masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, merusak fasilitas umum, minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba termasuk perilaku tercela. Akhlak mazmumah, perilaku
Tercela atau akhlak magema di kalangan pelajar saat ini sudah semakin marak terjadi. Perilaku tercela merupakan salah satu masalah yang oleh Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak buruk seperti rusaknya iman, jatuhnya kehormatan seseorang, dan jauh dari rahmat Allah, serta balasan yang akan kita dapatkan pada hari kiamat kelak, yaitu siksaan api neraka. Membiasakan diri bersikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Contoh sikap taat pada aturan. Satu, dengan kesadaran diri, mematuhi aturan-aturan Allah seperti menghindari yang dilarang. Dua, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemangku yang berwenang. Contoh sikap peduli sosial. Menasehati dengan santun teman yang gemar tawuran dan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dengan menyarankan untuk melakukan rehabilitasi. Dua, mengajak teman untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Contoh sikap tanggung jawab. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang dapat merusak diri sendiri. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi generasi penerus yang cerdas, spiritual, dan intelektualnya. Contoh sikap cinta damai. Menjalin persahabatan dengan teman baik yang satu sekolah maupun yang berlainan sekolah. Menghindari konflik sekecil apapun dengan teman satu sekolah atau lain sekolah dengan mengembangkan positive thinking. Alhamdulillah. Selesailah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.